Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Barakatillah safati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sholati ala ruhaniyah walillah guru Bapak Muhammad wasawabi ala ruhaniyah walillah sayyidina wa habibina wa barakatina sabiru di Abdul Hamid Jamaswari walillah subhanallah hatta ila ulama sidin ala sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa antul sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati dan muliakan kami kakek Tuan Syekh Muhammad bin Arifin Al-Marif Al-Sahih yang tak bosan-bosannya selalu hadir dalam lingkungan kita ini atau daerah kita ini untuk mengisi pengajian taklim acara taklim yang mana pengajian ini mengubah tentang kehidupan setelah mati dan juga kakek tersebut untuk membina jiwa-jiwa kita dari jiwa-jiwa amarah kawamah menjadi jiwa yang mutmainnah. Jadi mudah-mudahan apa-apa saja yang beliau kupas nantinya bisa kita pahami dan tentunya bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui bahwa pada 2 minggu yang lalu kakek guru kita itu telah mengungkap tentang ilmu Allah, ilmu Allah, ilmu Tuhan, ilmu Muhammad dan ilmu Adam. Namun pada kesempatan yang lalu kakek guru tidak pernah mengungkap tentang ilmu Allah dan ilmu Muhammad dan ilmu Adam. Yang mudah-mudahan nanti kakek guru kita bisa melanjutkan apa yang keluar dari dan agar bisa lebih memahami tentunya dalam arti Al-Fatihah ini bisa kita pahami dan kita jalankan dan kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita ketahui semua, pengajian ini telah berlangsung cukup lama jarak kita 10 tahun lebih. Dan mudah-mudahan kedepannya makin baiklah cara kita untuk menyampaikan suatu ajaran itu agar nanti bisa dipahami oleh orang-orang yang baru mengikuti pengajian kita ini. Mungkin sebagai kata mukadimah ini saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya topik berikutnya kami serahkan kepada guru kami untuk melakukan yaitu melaksanakan kajian ini. Dan mudah-mudahan nantinya bisa kita pahami semua. Saya akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Wa yudillullahu ma yasha wa yahdi ma yasha wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah.
kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, sesungguhnya di antara makhluknya Allah ada makhluk Allah yang bernama manusia. Manusia dituntut oleh Allah disuruh kembali kepadanya. Maka dari itulah manusia diberi agama oleh Allah agar manusia bisa mengenal tentang masalah Tuhannya, agar manusia bisa kembali kepadanya. Tiap-tiap manusia yang meninggal dunia selalu didoakan oleh saudaranya dengan bahasa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang datang daripada Allah kembali kepada Allah. Tapi kebanyakan manusia tentang masalah hal ini tidak dipelajarinya, sehingga manusia itu hanya bisa menyebut dan membaca bacaannya, tapi dia tak tahu arah kemana tujuan ayat tadi. Sehingga banyaklah manusia tadi ketika dia meninggal dunia, arwah mereka itu berada di alam barzah. Alam disuruh dikatakan oleh agama, mereka disuruh nyebut, disuruh mengucapkan Allahu Akbar. Karena asal usul manusia itu dari alam lahu, alam adanya zat yang bernama Allah. Disitulah manusia tercipta pertama kali adalah sifatnya. Dari satu sifat sampai 19 sifat. Dari Allah sampai asobul. Apa bukti manusia itu terhadap sifatnya? Di tangan manusia ditulis oleh Allah 19 sifat. Al-insanu siri anasiruhu wa sifati la ghairihi. Sesungguhnya manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya manusia, sifatnya enggak lain adalah aku juga. Dibuktikan oleh kenyataan dan tangan kita ini yang sebelah kanan ditulis oleh Allah 81, angka 81, yang sebelah kiri 18. Jumlahnya tangan kita itu 99 sifat. Itu sifatnya Allah yang diamanahkan kepada manusia, agar manusia tadi itu menjadi khalifah di muka bumi. Karena manusia tadi kan khalifah, artinya penguasa di alam semesta ini. Setelah sifat ini sempurna diciptakan oleh Allah dalam lahu, lalu sifat dipindahkan ke alam jabar, dikasih roh. Roh diambil oleh Allah, bahan bakunya dari roh para wali-wali Allah ataupun roh para nabi-nabi. Diciptakan oleh Allah, para roh-roh yang ada itu dari roh para nabi-nabi ataupun roh para wali-wali Allah. Jadi sifat tadi itu mengandung roh di alam jabar, lalu dipindahkan lagi oleh Allah ke alam malakut. Sifat tadi itu dikasih jasad. Tahukah alam malakut ada di mana? Alam malakut ada di rahim Bapa. Ada di rahim Bapa. Jadi roh tadi dikasih jasad oleh Allah di rahim Bapa, namanya sperma ataupun mani, yaitu air. Maka Allah ngasih dalam Al-Quran, tidakkah kamu pikirkan asal dari mana asal mula jadimu? Kamu dari tulang punggung laki dan tulang dada perempuan, itu kan ayatnya At-Tariq, surat jalan. Jadi di alam malakut Allah ciptakan manusia tadi adalah jasadnya, diambil daripada yaitu jasad laki-laki, itu namanya mani. Lalu dipindahkan lagi oleh Allah ke alam mulki, dibentuk jasad tadi, dibentuk mulai kulit, daging, tulang, urat, itu diciptakan oleh Allah asal usulnya
gaib, dua yang jahil. Ini sama, perempuan sama ciptakannya, nggak ada bedanya. Jadi kalau kamu tahu asal mula dari mana dan bagaimana cara prosesnya sampai ke dunia ini, pasti manusia itu tahu akan cara kembali ke sana. Tapi kalau nggak tahu cara turunnya di dunia ini, maka nggak tahu kembali. Karena manusia kurang belajar, sehingga manusia tidak memahami hal ini. Jadi kalau ingin kembali kepada Allah tentang masalah hal ini, karena kita dituntut oleh Allah kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang daripada Allah kembali kepada Allah. Sudah katakan tadi dari awal sampai akhir, dari alam lahud diciptakan oleh Allah sifatnya, alam jabarut rohnya, alam malakut jasadnya, alam mulki bentuknya, baru alam dunia lah nyatalah manusia nyata manusia. Alam mulki ada di kandungan ibu, alam malakut ada di kandungan bapak, alam jabarut ada di kandungan wali, dan alam lahu ada di kandungan Tuhan itu sendiri. Jadi ada 4 kandungan kalau bahasa medisnya. Kandungan Tuhan namanya alam lahu, kandungan wali namanya alam jabarut, kandungan bapak namanya alam malakut, kandungan ibu namanya alam mulki. Baru lahir ke mulkiah, ke dunia yang nyata ini, yang panah ini. Jadi kalau ingin kembali ke sana, maka yang pertama kali manusia itu wajib memperkuat di muka bumi ini, yaitu membangun sifat penyayang. Pertama kali, baik perempuan maupun laki-laki, kalau ingin kembali kepada Allah, yang pertama kali diperbuat di muka bumi ini, dibangunlah dalam dirinya sifat penyayang. Suruh menghilangkan sifat benci, suruh bangun sifat penyayang. Karena sifat penyayang inilah kunci daripada terbukanya alamul penyayang. Alamul itu bisa dibuka dengan sifat penyayang. Kalau bahasanya apa itu? Rohim. Ya rohim. Ya, sifat penyayang. Jadi kalau orang-orang yang masih mengandung sifat kebencian di muka bumi ini, jangan mimpi bisa kembali ke sana. Walaupun amalnya itu kan banyak, karena amal itu hanya oleh suruh kembali kepada Allah, suruh bawa oleh. Bukan itu kunci dari segalanya. Kunci adalah ilmu. Kalau amal itu adalah oleh. Jadi kalau ingin kembali kepada Allah tadi, amal pertama apa yang kita perbuat? Kita menciptakan, membangun sifat penyayang di muka bumi ini, menghilangkan sifat benci oleh siapapun. Jangan itu tetangga kita, satu agama, satu keyakinan, tapi saling membenci. Sana sesat, begini sesat. Sama-sama Tuhannya Allah, sama-sama Nabi-Nya Muhammad, sama-sama agama Islam, sama-sama sholat, toh gak akur, saling membenci. Itu kebodohan manusia. Jika manusia dimasuki setan dengan sifat benci tadi itu, tidak terasa bahwa dunia telah dikendalikan oleh setan. Jadi kalau ingin kembali kepada Allah, pertama kali dibangun sifat itu penyayang. Sifat penyayang itu adalah kunci terbukanya alamul mulki. Jadi nanti arwah itu melangkah menuju alam mulki, kan? Itu dibuka. Saya stempel oleh wali Allah yang namanya penyayang. Nah, stempel. Lalu dia bawa stempel. Lalu melangkah lagi arwah tadi itu menuju ke alam malakut. Jadi kalau ingin kamu itu sampai ke alam malakut, yang wajib kita perbuat di muka bumi ini, yaitu yang kedua adalah pengasih. Sifat pengasih itu untuk menghilangkan sifat dendam. Jadi kita nggak boleh membangun sifat dendam. Yang kita bangun sifat pengasih. Seburuk apapun tetangga kita, sejelek apapun saudara kita, apabila dia itu bersama kita nggak boleh dendam. Maafkan.
kunci daripada alam malakut. Jadi arwah kita tuh meninggal dunia kembali pada Allah itu melalui alam mulki, alam malakut. Di alam malakut stempel lagi oleh wali, oleh namanya si Rahman. Jadi ada dua stempel dibawa oleh diri. Itu yang kita wajib kita perkuat di muka bumi ini. Penyayang dan pengasih. Maka Allah berjumpa dengan sifat pengasih dan penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan dibaca aja, diperkuat. Pengasih dan penyayang diperkuat. Hilang sifat dendam, hilang sifat benci. Bangun pengasih penyayang. Selamatlah kita masuki dua alam. Jangan ke alam baca, nanti kamu jumpa sama arwah-arwah yang menakutkan nanti, yang menyiksa kita. Ini dua alam tadi. Nah, karena alam tadi itu alam turunnya manusia ke muka bumi. Dibangunlah, cobalah dibangun. Penyayang dan pengasih. Insya Allah akan selamat kamu kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, karena asal manusia tadi itu rohnya dari alam Jabarut, dari roh para wali-wali Allah dan roh para nabi, maka kita punya tugas di dunia ini dengan sumpah kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti kita disuruh bantu perjuangan Nabi Muhammad. Jadi kalau ingin memasuki alam Jabarut untuk kembali kepada Allah, apa yang kita perbuat di muka bumi ini adalah dakwah. Dakwah adalah kunci daripada yaitu alam Jabarut. Dakwah karena Allah. Jadi orang-orang yang nggak mau dakwah itu durhaka kepada Rasul. Walaupun ahli ibadah, tapi nggak mau menyampaikan agama, durhaka pada Rasul. Orang yang durhaka pada Rasul nggak dapat syafaat Rasul. Jadi orang yang nggak dapat syafaat Rasul, dia nggak bisa memasuki alam Jabarut, alam para wali-wali Allah itu kekalahannya. Maka dakwahlah kaum perempuan terbatas, sebatas anak-anaknya. Kalau anaknya udah dewasa, dipelajari mandi haid kalau perempuan, dipelajari mandi nifas kalau di rumah tangga, mandi junub kalau di rumah tangga, diajarkan. Berwudu diajarkan mana anak kecilnya, kaum perempuan tugasnya untuk menyempurnakan syahadatnya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau laki-laki bebas kemana-mana. Karena Nabi memerintahkan kita, sampaikanlah sepotong ayat yang kamu tahu walau dalam keadaan pahit sekalipun. Ada yang diwajibkan dakwah. Jadi kalau kita mau dakwah di muka bumi ini, insya Allah nanti Allah ngasih satu yaitu syafaat dan sawab, ngasih apa namanya, ngasih berkah pada Nabi Muhammad ngasih syafaat pada kita. Yang ketiga wajib kita berbuat. Yang pertama membangun sifat penyayang dalam diri kita. Yang kedua membangun sifat pengasih pada diri kita. Yang ketiga kita tuh wajib dakwah untuk membantu Rasulullah. Tapi jangan langsung tetangga kita. Dakwahnya maksa semua dipaksa. Kalau nggak mau ikut orang kafir, kalau nggak mau ikutnya orang kafir nggak boleh ikut. Karena agama itu nggak dipaksa lah, itu api hanya dipaksa beragama. Maka Allah ngajari Al-Quran, terangkan ada Al-Quran, untuk ila robika sabila ini cuma ajaklah sadar kegantungan dengan cara yang baik, bukan memaksa. Sebenarnya selalu dulu dakwahnya itu dengan lemah lembut, dengan sopan, sehingga orang kagum dengan Rasulullah. Jangan macam orang sekarang sesat, kafir, berdoa, haram, macam-macam ini. Akhirnya umat Islam takut sendiri pada agamanya, kebingungan. Itu nggak boleh kita perbuat. Jadi yang ketiga tadi yang kita perbuat adalah dakwah. Dakwah adalah kunci alam Jabarut. Nanti arwah kita akan stempel dengan si Rohim, si Rahman, lalu stempel dengan yang namanya Allah. Jadi dari alam Jabarut ke
itu yang lain cuma gak ada yang ikut, kita sendirian yang membawa bekal tadi, bekal yang 3 tadi. Tapi ada syaratnya, karena manusia itu dikasih amanah sifat oleh Allah, al insanu siri anasiluhu wa sifatil ghairihi, itu di tangan manusia tadi benar sifat, yang dikasih amanah sifat oleh Allah, maka sifat itulah yang membawa diri manusia ke dalam kebaikan. Jadi orang-orang yang menggunakan sifatnya Allah untuk kehidupannya, itu orang itu pasti akhlaknya baik. Jadi yang keempat yang wajib kita perbuat untuk kembali kepada Allah adalah berakhlak baik, berbudi bahasanya, berbudi pekertinya, berbudi dengan leluhurnya. Itu berakhlak baik namanya itu. Bahkan jangan menyakitkan orang lain, ditata bahasanya. Sampai orang lain itu sakit hati gara-gara bahasa kita. Pengertian harus betul-betul, pergaulannya itu harus ditata, dijaga, jangan sampai menyinggung orang lain lagi. Sama leluhurnya harus santun dan begitu. Itu namanya akhlak baik. Biasanya orang akhlak baik tadi itu orang yang memakai sifat-sifatnya itu Tuhan, memakai sifatnya Allah. Siapa contohnya? Yaitu Nabi Muhammad contohnya. Dia pakai sifat pengasih, penyayang, dia ikhlas, dia ridho, dia pemaaf, dia rendah hati, gak sombong. Sekarang jadi khalifah udah sombong, jadi ketua dia udah sombong. Oh jadi ketua wilayah udah sombong, udah nyentak tetangganya. Ini Nabi Muhammad jadi Nabi dia gak pernah sombong. Tawadu dia Nabi Muhammad, rendah hati. Yang wajib kita perbuat yang keempat tadi adalah berakhlak. Dari akhlak itulah kita dibawa menuju kepada Allah. Karena akhlaknya adalah kepunyaan Allah. Dari akhlak itulah kita dibawa menuju kepada Allah. Karena akhlak itu kepunyaan Allah. Oleh kita sampai ke alam laut sana. Sampai di sana. Sudah sampai di sana, arwah kita ditaruh oleh Allah di mana? Diletakkan oleh Allah di alam lakusa. Alam lakusa itu tempatnya arwah-arwah yang kembali kepada Allah. Kira-kira ingat ini. Nanti kalau nggak ingat macam-macam kita buat. Maka banyak orang yang ngaji itu makin ngaji makin sombong, iya kan? Makin ngaji makin nggak apa keluarganya kan? Ada satu torikat yang di sana itu. Nanti masuk ngaji di torikat itulah gitu kan. Terus sama tetangganya nggak akur, sama keluarganya nggak akur, mau nyendiri aja. Ada yang macam gitu itu. Karena yang orang lain kafir ada. Kalau bapaknya kafir. Sementara itu makan makanan orang kafir, makan bapaknya kan. Ada yang macam begitu. Kita nggak boleh begitu. Itu namanya sifat yang kurang baik. Sifat yang baik, sifatnya Allah, sifat yang kurang baik, sifatnya setan. Maka sekarang itu banyak orang berbudi yang bagus, pakai sorban, pakai jubah, sholatnya taat, tapi sifatnya setan. Kalau banyak di imam, dia nggak mau sholat di masjid. Ada yang gitu kan? Kalau nggak bacaannya macam lagunya Roma Irama, nggak sah. Ada yang macam gitu. Kalau bacanya keluar, kadang-kadang namanya orang Indonesia kan, lidahnya lidah Indonesia, mana bisa bahasa Arab yang fasih kan? Nggak sah sholatnya. Yang masih Roma Irama itu pakai nada, pakai tajwid, nggak sah. Ada yang macam gitu. Itu nggak boleh kita jelekkan orang lain. Walaupun dia itu bacaannya kurang fasih, yang penting dia itu tahu artinya. Sudah tahu artinya pasti dia memperkuat hukumnya. Jadi ingat tadi asal mula manusia itu dari Tuhan, adanya di alam lahu. Di alam lahu itu yang terjadi adalah sifatnya. Lalu dipindah ke alam jabarut. Dan yang terjadi adalah rohnya. Jadi sifat itu mengandung roh. Lalu pindah ke alam malakut. Di alam malakut yang terjadi jasadnya. Maka sifat punya roh dan punya jasad. Lalu pindah ke
yang terjadi bentuknya. Sudah terjadi bentuknya dari darah bapak dan darah ibu jadi satu, jadilah tulang, daging, urat, kulit semua lengkap lahir ke dunia. Nah, lahir ke dunia manusia mulailah mempunyai akal. Karena mulai punya akal, dia mulai merusak pikirannya. Lalu Allah turunkan agama. Agama itu untuk menuntun manusia kembali kepada Tuhannya. Jadi agama itu punya dasar. Apa dasarnya agama? Mengenal Allah. Walau wajibu al-insan ma'rifatullah qoblal ibadah. Yang mula-mula diwajibkan atas manusia, yaitu mengenal Allah. Itulah kiblat amal ibadah. Kan begitu. Jadi cara mengenal Allah tadi itu caranya yaitu memahami asal usul jadinya manusia dan memahami cara kembalinya manusia kepada Tuhannya. Kan begitu. Paham kira-kira? Ini kaji ulang bukan yang lalu ini kan. Cuma tambah sedikit lah ya. Karena ada yang pahamnya dari sholat ada kan. Kalau dulu macam-macam kalau ingin masuk dalam bukti jangan tinggalkan sholat kan. Nah sekarang itu dibangun kasih saya ditambah digabungkan sholat dan kasih saya kan begitulah digabung-gabungkan. Berapa kali saat tadi itu diusahakan oleh kakek digabung-gabungkan nanti kan sempurna. Masih ingat kan ya? Bisa membangun itu. Dan setelah dibangun itu lalu kamu ibadahnya banyak-banyak, ibadah sholat dibanyakan untuk oleh-oleh kembali kepada Allah. Jangan sampai nanti kamu tuh ke sana hanya orang doang, pulang merantau orang doang macam mana gara-gara nggak bawa oleh-oleh. Kan dunia tempat merantau kan, jadi pulang merantau nggak bawa apa-apa macam mana gara-gara. Berangkat bawa kolor, pulang bawa kolor itu macam mana gara-gara. Rugi kan, nggak ada oleh-oleh. Maka diperbanyak ibadah-ibadah sunnahnya, sholatnya. Kalau wajib itu baru utang gitu. Baru utang wajib. Kalau sunnah itu dapat pahala. Jadi orang yang banyak pahalanya memperbanyak sholat sunnah, puasa sunnah, bacaan yang sunnah. Paham ya? Kalau paham diperbuat ya. Jadi akan bisa tengok dari mulai besok akan tengok sampai 1 tahun ke depan macam mana. Ada udah nyata apa belum? Kan sekarang kakek macam tetangganya gitu. Nanti selama ini nggak dikaji ya. Ngalah aja lah ngalah. Nanti rugi kita. Gara-gara sikit dunia sikit kita nanti dikotori hati kita. Nanti saya rugi. Banyak lain dari sifatnya yang lain. Insya Allah. Jadi setempel alam gaib tadi itu menjadi pada Allah. Yang pertama apa? Terus yang kedua Rahman, yang ketiga Allah. Jadi Allah Rahman Rahim tadi itu setempel menuju alam gaib. Karena itulah awal mulanya yang ada. Mantra yang pertama ada itu Bismillahirrahmanirrahim menjadi alam semesta ini. Kembalinya membawa itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti orang sahabat dia nggak perlu pakai Rahmanirrahim, pakai Allah boleh saja. Namanya nama Tuhan sudah bagus. Tapi asal mula jadinya itu lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah, Rahman, Rahim kalau kita pakai bisa kembali kepada yang Esa, yaitu Tuhan kita. Namanya Allah. Paham kan? Jadi kalau paham ya bisa dipahaminya betul-betul diperbuat sehingga kita cepat lebih baik ya. Langkahnya lebih baik. Biasanya kalau orang pakai ini biasanya pola pikirnya dewasa, nggak anak-anak lagi, nggak mudah ngambek, nggak mudah putus asa. Sekarang banyak orang yang ngambek kan, tahu ngambek? Kalau bahasa apa itu? Meracun. Hanya itu. Kita ini meracun kan.
sifat hewan begini menungso tahu dia ngomong wong orang yang ngomong kosong orang ada yang kosong ketika manusia kosong diisi dengan setan maka manusia itu berwujud berperangai setan jadi kalau diisi dengan Tuhan dengan nur Tuhan manusia berperangai yaitu wali itu wakil Tuhan jadi manusia itu kosong wong pada raja orang yang kosong yang baik-baik itu Allah yang itu setan jadi kamu sekarang yang dipilih oleh siapa diri kamu sekarang yang dipilih siapa kamu tahu jawabannya ada kamu pilih jawabannya aku masih hidup tahu mudah-mudahan apa bisa Allah akan ulangi lagi kira-kira akan ulangi lagi Bu ya dan apa yang pertama kali manusia itu ada di alam lahu yang terjadi sifat-sifatnya baru yang kedua manusia itu ada di alam jabarut yang terjadi rohnya sifatnya itu yang dari Allah disebutkan dari zat rohnya dari yaitu roh para wali Allah yang dapat para nabi-nabi baru yang ketiga manusia di alam malakut yang terjadi adalah jasadnya baru yang keempat manusia pindah ke alam mulki yang terjadi adalah bentuknya alam mulki itu di kandungan ibu alam malakut itu di kandungan bapak di badan bapak alam jabarut di kandungan wali di dalam diri wali adanya itu di kalbunya orang mukmin dan alam lahu di alam maha gaib di kandungan Allah jadi kalau ingin kembali ke sana kakek ulangi lagi ya kalau ingin kembali kepada Allah kenapa dituntut oleh Allah inailahi rajiun ya yang pertama diperbuat di bumi ini membakokkan mengekalkan sifat penyayang menghilangkan sifat benci sifat benci sifatnya setan penyayang sifatnya tuh Tuhan untuk membuka yaitu pintu alamul mulki yang kedua yang kita wajib kita bakokkan kita kekalkan itu sifat pengasih menghilangkan sifat dendam nah sifat pengasih itu untuk membuka kunci alam malakut baru yang ketiga itu yang wajib kita perbuat dakwah agama menyampaikan agama walaupun yang tahu hanya wudhu sama dengan anak kita ajarkan kita wudhu toharo wajib itu orang tua ngajarin anaknya toharo berwudhu karena itu menyampaikan agama wajib pada umat Islam karena dakwah tadi itu untuk membuka pintu alam jabarut alam para wali-wali Allah baru yang keempat yang wajib kita kekalkan yaitu berakhlak baik akhlakul karim kalau baca banyak berakhlak Tuhan akhlak Al-Quran biasanya akhlakul karim itu manusia itu berakhlak seperti Al-Quran itu memakai sifatnya Tuhan sifatnya pengasih, penyayang, pemaaf, penyabar, ikhlas, itu ya itulah langkah-langkah untuk kembali kepada Allah kalau udah tahu jalannya, udah tahu syaratnya barulah kita itu beramal yang banyak-banyak membawa oleh inilah kesimpulan daripada satu ayat yang kakek bacakan tadi walu wajibu al-insan ma'rifatullah qoblal ibadah yang mulalah diwajibkan manusia yaitu mengenal Allah itulah kiblatnya amal ibadah kalau udah punya kiblat dan kembali ke sana kita membawa amal perbanyak sholat sunnahnya perbanyak puasa sunnahnya perbanyak zakat sunnahnya yang wajib itu bayar utang yang sunnah-sunnah yang dapat pahala kita wajib itu orang tua kita itu bayar utang yang wajib dengan kita dapat pahala kita bayar yang sunnah diri kita itulah metode kembali kepada Allah dengan cara ma'rifatul hafal ya hafal Bu tulis awal
kalau dibaca dengarkan gitu kan hafal. Nanti kalau udah hafal diperkuat. Edukasi positif. Kalau dakwahnya kayak sama anaknya itu aja dakwahnya. Kalau laki-laki luas kemana-mana bisa. Wajib. Kalau potong ada berita tahu anak-anak tadi. Ya mungkin sampai sini pada malam hari ini udah malam ya. Udah bersemangat jadi perempuan kan. Ya mudah-mudahan ya. Kakek tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tadi tausiah dari kakek guru kita yang intinya mengubah tentang ilmu makrifat, yaitu ilmu martabat 7 ya, atau ibarat tasawufnya, yang mana ilmu martabat 7 itu adalah ilmu tentang asal muasalnya manusia, dari wahadiyah, wahadiyah, alam jabarut, alam malakut, alam mulku sampai alam insan kamil ya. Jadi alam wahadiyah, wahadiyah di alam lahu benar kedati, alam jabarut alam ruh atau alam arwah, lalu alam malakut, alam bapak, alam mulki, alamnya ibu, insan kamil, alam dunia. Insan kamil artinya manusia yang suci, kita lahir di dunia ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahaminya ya, karena hanya kepada Tuhan lah kita akan kembali ya. Kalau orang kata-kata tadi intinya bersifat baik, pengasih penyayang, kembali kepada Tuhan. Orang bersifat iri dan dengki, kembali kepada hantu ya, kembali aja itu, gampang aja. Jadi ada ayatnya pun ada yang di surah Al-Mu'min ayat 17. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya akan arah Allah campang neraka jahanam. Durhaka kepada Allah itu adalah tidak memakai sifat-sifatnya Allah. Durhaka kepada Rasul tidak dakwah, akan dicampakkan neraka jahanam. Neraka jahanam dalam jin, ada kakek guru-guru ya, alam baca yang sangat menakutkan ya. Jangan sampai kita itu kembali ke neraka jahanam atau ke alam baca atau alam jin sana. Jadi ilmu martabat 7 tadi itu penting kita pahami, karena itulah dasar kita untuk kembali kepada Tuhan. Jangan mengharapkan surga aja, ibu-ibu kami kan ke surga. Padahal ayatnya tidak ada ya. Kita yang dari Allah kembali ke surga nggak ada ya. Kita yang dari Allah kembali kepada Allah nggak ada ke surga. Sebenarnya surga itu adalah miliknya wali-walinya Allah ya kan. Barang siapa yang telah kembali kepada Allah maka disitulah surganya. Dan mudah-mudahan pengajian itu saya pahami katakan kemarin tadi ya, bisa diamalkan, bisa diperbuat. Jadi mungkin saja pengajian kita tutup sampai di sini. Kekurangan ya, atau sekurang-kurangannya kami mohon dimaafkan. Saya akhir doa dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibawakan oleh Bapak Muhammad Abdul Maulud. Pada Bapak saya persilakan kepada Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Salam, Ya Zal Jalal wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hadapan Zat-Mu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang lagi Maha Pengampun dan di atas segala kesucian. Ya Allah, ya Tuhan kami bersimpuh di hadapan Zat-Mu yang Maha Perkasa dengan penuh dosa-dosa yang kami bawa. Ya Allah, ya Tuhan kami ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Sebesar apapun dosa-dosa yang kami perbuat, seburuk apapun maksiat yang kami lakukan ya Allah, ampunkan juga dosa-dosa kami seburuk apapun masa-masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami terlebih dosa
dan salah kami terhadap kedua orang tua ayah dan bunda kami ya Allah. Semasa hidup mereka mungkin banyak kehilapan dan kesalahan yang kami perbuat ya Allah. Mungkin ucapan kami selalu mengiris hati mereka ya Allah. Mungkin daripada tatapan kami yang sinis terhadap mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, orang tua kami yang telah mendahului ya Allah, tempatkan ia di tempat yang sebaik-baiknya di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berkahkan umurnya ya Allah, taatkan dia ya Allah, jadikan di ujung penghidupannya ya Allah dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu juga ampunkan dosa-dosa kami terhadap para guru-guru kami ya Allah. Begitu banyak nasihat yang mereka berikan kepada kami ya Allah, agar kami bisa kembali ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Tetapi kami akui ya Allah, sesungguhnya dari kekuatan kami untuk melaksanakan atas segala nasihat yang telah diberikan oleh guru kami ya Allah. Kami berserah diri kepada-Mu ya Allah. Berikan kekuatan hati kami ya Allah, berikan pemahaman kepada kami ya Allah, sehingga apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kami dapat memahaminya, kami dapat masukkan ke dalam hati kami, dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sisa-sisa umur hidup kami ini ya Allah, jadikan kami ya Allah orang-orang yang taat kepada-Mu dan Rasul-Mu ya Allah, yang patuh kepada para wali-wali-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini ya Allah, begitu banyak dan besar manfaat yang telah diberikan oleh guru kami, nasihat dan ilmu kepada kami ya Allah. Jadikan ya Allah malam ini adalah malam yang Engkau ridhoi kepada kami ya Allah, sehingga apa yang telah disampaikan oleh guru kami dapat kami laksanakan, dan kiranya dapat kami kembali kepada-Mu dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami bermohon ya Allah, hanya kepada-Mu kami meminta ya Allah. Ridhoi ya Allah pengajian kami pada malam hari ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bibarakat Allah ala syafaatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawabin ala ruhaniyah Tuan Guru kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik Asy'ariyah Sahih wa sawabin ala ruhaniyah Syekh Sayyidina wa habibina wa barakatina ashhari ratibi kutubi Abdul Hamid Jamak Suari waliyullah Qudusullah hatta ilahu kabar rasyidin ala Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah asma'in wal malaikatil muqarrabin wa muqarrabun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin.